CGP Angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah Imam Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya bersama rekan-rekan saya akan melakukan coaching supervisi. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat proses coaching untuk memberikan refleksi terhadap proses coaching yang akan dilakukan oleh kedua rekan saya, yaitu Ibu Halimatus Sadia dan Bapak Kozin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ahmad Kozin, Bu Halimah. Ya, selamat sore Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching supervisi. Di sini saya sebagai pengamat yang akan melakukan observasi selama proses coaching jenengan dan memberikan umpan balik nantinya setelah selesai. Tetapi untuk itu sebelum kita memulai acara ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan berdua. Yang pertama, Bapak Ibu, apakah kesempatan hari ini tidak mengganggu pekerjaan panjenengan berdua? Tidak. Pak Kozin, Bu Halimah, ini nanti sekedar info untuk jenengan berdua bahwa video yang kita buat hari ini akan direkam dan hasil rekaman ini akan saya upload di LMS untuk bisa dicek oleh Bapak Fasilitator, dan juga nanti akan saya upload di YouTube channel saya. Apa panjenengan tidak keberatan? Tidak. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa proses coaching ini akan kita lakukan dengan alur tirta. Alur tirta ini ada 4 tahapan yang terdiri atas apa saja, Pak Kozin? Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Pak Kozin. Sedangkan sebagai coachnya nanti kita harus punya beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja, Bu Halimah, yang harus dimiliki oleh seorang coach? Pertama yaitu kompetensi kedatangan penuh, mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemudian mindfulness, yaitu kehadiran penuh kita terhadap coaching. Dan yang ketiga adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke. Jadi kompetensinya yang harus dimiliki itu ada 3, mindfulness atau kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu. Untuk hari ini saya akan membuka session ini dengan bacaan Bismillah untuk Bapak Kozin dan Bu Halimah. Silakan melaksanakan prakteknya. Saya akan mengamati proses prakteknya sesuai dengan rubrik yang sudah saya berikan. Baik, untuk Bu Halimah, kemarin itu saya ada info dari beberapa rekan sejawat, katanya Bu Halimah kemarin itu mencari saya. Kira-kira Bu Halimah mencari saya itu ada apa ya? Iya. Gini Pak Kozin ya, saya itu sedih, bingung, mau curhat kepada siapa gitu ya. Soalnya begini Pak ya, saya itu kan tipe orang yang aktif. Saya tuh ngajar anak-anak itu sudah dengan berbagai macam cara, sudah dengan menyanyi, sudah dengan main game, main peran, terus materi saya itu bermacam-macam. Kok mana anak itu masih tidak tertarik tuh Pak Kozin? Ada yang tidur, ada yang bermain sendiri, ada yang lari-lari. Anak SMP itu kan anak yang baru mencari jati diri Pak. Ya. Jadi kadang itu saya tanya itu malah diketawai. Saya nggak bingung tuh Pak Kozin. Padahal saya ini kan harusnya mengajar itu membuat anak-anak saya tertarik, membuat anak-anak seneng, anak-anak antusias, mereka merindukan saya. Kok tidak seperti itu gitu Pak Kozin? Bagaimana saya ini Pak? Oh begitu ya, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Halimah. Jadi kira-kira dari permasalahan yang dihadapi Bu Halimah tersebut, untuk mengatasi semua yang sudah
Bu Halimah utarakan tadi itu apa ya? Jadi permasalahan intinya ini kayaknya motivasi anak-anak itu rendah, teman-teman. Nah, motivasi rendah itu membuat nilai yang diberikan anak-anak itu juga turun. Karena kan ketika saya menerangkan, ketika saya menjelaskan, mereka ada yang tidur, ada yang ngomong sendiri dengan temannya, ada yang nyanyi sendiri, kadang itu ada yang gambar. Nah, begitu Pak Koi. Jadi akhirnya kan nilai ketika ulangan ya akhirnya rendah karena mereka tidak konsentrasi. Nah, ini kira-kira apa gitu Pak Koi yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak ini bisa semangat, bisa senang seperti dulu. Saya masih cari-cari apa ya kira-kira yang membuat mereka itu semangat. Oke, jadi intinya yang dibicarakan Bu Halimah itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa yang berpengaruh terhadap nilai yang didapat ya, seperti itu. Ya, kemudian itu. Apa rencana Bu Halimah untuk mengatasi permasalahan rendahnya motivasi siswa tersebut agar siswa tersebut menjadi semangat sehingga siswa tersebut itu mendapatkan nilai yang baik atau di atas KKM itu bagaimana? Rencana kedepannya? Kalau materinya ini kan sudah sebagian kontennya itu berdiferensiasi. Mungkin ini prosesnya saya yang ulang. Nah, kan kebetulan saya itu sekarang calon guru penggerak, kan ada materi tentang kedisiplinan positif, kemudian ada materi tentang dimulai dari diri kita dan banyak lagi. Kayaknya anak-anak itu perlu dikasih KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Nah, mungkin kalau sudah dikasih KSE, kemudian nanti saya kasih pembelajaran yang berdiferensiasi, anak-anak ini mungkin ada motivasinya yang akan meningkat gitu. Karena mungkin kadang-kadang anak-anak itu ya kita tahu ya latar belakangnya itu kan bermacam-macam Pak ya. Kita nggak tahu kadang itu, pertama murid saya itu ya ada yang banyak sebagian bilang dari broken home, orang tuanya cerai, bapaknya nggak tahu kemana, ibunya pun tanpa mencari pendapatan. Jadi kebutuhan utama mereka itu juga belum terpenuhi misalnya. Terus yang kedua ya mungkin karena anak-anak itu berangkatnya sekolah pokoknya berangkat begitu aja, gak ada motivasi dari rumah. Nah mungkin kalau kita kasih ini Pak, kompetensi sosial emosionalnya itu kita ajak memfulness, kita ajak menenangkan diri, menyadarkan diri, kemudian setelah itu manajemen dirinya tertata dengan baik, kemudian setelah itu kesadaran sosialnya meningkat, mungkin ada perubahan Pak. Terus setelah itu rencana saya anak-anak ini saya ajak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nggak kayak kemarin pokoknya saya ajak ayo nyanyi, padahal kalau anak ada yang tidak suka nyanyi ya, ayo main peran, padahal ada anak yang pendiam gitu, tapi saya ajak main peran. Nah mungkin saya harus melakukan ini dulu Pak ya, mengelompokkan anak ke dalam ini profil belajarnya mereka, apakah masuk audio, masuk visual, ataukah masuk kinestetik, sehingga saya ketika mengajar itu tepat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, kebutuhan siswa itu tercukupi. Mungkin begitu ya Pak ya, kira-kira menurut Pak Kuyin bagaimana itu? Dari pemaparan yang Ibu Halimah sampaikan, ternyata rencananya itu sangat bagus sekali. Terus kemudian di dalam penerapannya, kira-kira rencana tersebut itu akan Bu Halimah mulai terapkan kapan? Iya, ini Pak, kan saya kan tujuan untuk ini ya, anak-anak kebutuhan belajar mereka terpenuhi semua, tetapi ada PR besar saya Pak, yaitu ini Pak, mutu SMP Negeri 1 Babat juga harus tetap, mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Babat harus tetap diterapkan. Karena apa? SMP 1 Babat ini sudah mempunyai prestasi yang begitu gemilang. Jangan sampai nanti anak-anak yang berspesial itu mereka kehilangan semangatnya. Jadi untuk anak-anak yang kebutuhan
kebutuhan belajarnya saya penuhi semua. Kemudian untuk anak-anak yang mempunyai talenta yang multi talent sudah bisa semuanya, maka saya akan kasih tambahan pembelajaran agar itu sekolah dan prestasi tetap bertahan. Nah, untuk langkah-langkah ini Pak, saya rencanakan pelaksanaannya itu secepat mungkin Pak. Mungkin ya karena sekarang kan sudah mendekati semester 2, sudah sampai selesai, maka untuk tahun depan yang hanya tinggal 1-2 bulan ini saya rencanakan, saya membuat perencanaan semaksimal mungkin untuk bisa mewadahi kebutuhan siswa, juga tetap mempertahankan prestasi sebagai sekolah yang bermutu di kawasan Lamongan sebelah barat. Gitu, Pak. Oke, itu adalah penerapan rencana yang akan dimulai seperti itu. Kemudian di dalam penerapan rencana tersebut itu kan pasti ada kesulitan. Kesulitan yang mungkin dihadapi oleh Bu Halimah dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat itu apa? Yang namanya manusia itu kan punya rencana yang baik, tapi kembali lagi nanti semuanya itu tetap ada hambatan dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan merencanakan ini bersama dengan MGMPS saya. Saya nanti akan berdiskusi dengan sesama guru apakah penurunan motivasi siswa dan menurunnya nilai anak-anak ini untuk materi saya sendiri apa enggak. Jadi saya mungkin karena saya yang nggak bisa ngajar itu, mungkin saya akan tanya sesama dengan guru mapel. Kalau ternyata sama, berarti kan kita sudah satu visi dan misi Pak untuk meningkatkan motivasi anak-anak itu. Setelah itu kami juga akan konfirmasi lagi dengan guru wali kelasnya, bahwa anak yang ini A, B, C, D, E ini apakah hanya di pelajaran saya sendiri, apakah di pelajaran lain itu tidak. Nah, setelah dengan wali kelas, nanti saya lagi dengan guru BK, karena nanti BK kan menerima semua keluhan dari para guru kan ditampungnya di sana. Nah, nanti kalau sudah terakomodir antara sesama guru mapel bahasa Inggris, kemudian dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, maka permasalahan ini nanti kita angkat di forum sekolah, yaitu peningkatan sumber daya manusianya di kurikulum nanti kita sampaikan. Nah, setelah itu insya Allah hambatan-hambatan itu akan terasa mudah karena sudah kita sampaikan bersama-sama. Tapi kalau nanti saya melakukan sebuah perubahan dengan sendirian, ya berat Pak Koyin saya. Tapi kalau dengan sesama guru bahasa Inggris sudah sepakat, ya memang hampir semua anak-anak ini mengalami penurunan motivasi, nilainya semakin berkurang. Nanti kita akan kuat nantinya. Nah, demikian juga dengan sebagai wali kelasnya, mereka juga tahu, paham, ternyata tidak hanya materi bahasa Inggris saja, ternyata materi pelajaran lainnya juga begitu. Ditambah kekuatannya dari guru BK. Dari kesekian ini, insya Allah dari pihak sekolah akan menyadari dan akan memberikan langkah-langkah yang dari apa yang disampaikan oleh tadi adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Terus kemudian untuk mengatasi kesulitan atau hambatan tersebut itu apa yang dilakukan Bu Halimah? Nah, nanti gini Pak Wai, saya akan melakukan pemetaan kepada anak-anak. Tadi ya tersebutkan tadi mungkin anak-anak harus saya kelompokkan dalam kesiapan belajarnya. Kemudian kebutuhan siswa apa saja nanti akan saya kumpulkan juga. Kemudian profil belajarnya anak akan kita kelompokkan juga, sehingga anak-anak kita memberikan materi kepada anak itu memang sesuai dengan minat dan bakat anak, tidak asal saja, jadi ada dasarnya. Nah, untuk itu kita perlu kerjasama antara mapel dan wali kelas beserta BK. Insya Allah dengan begitu anak-anak akan bisa menerima saya. Anak-anak
kita membuat konten yang berdiferensiasi, proses yang berdiferensi, dan produk pun harus berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar mahasiswa tersebut. Baik sekali, ternyata rencana dari Terus kemudian apa komitmen dari 25 terhadap rencana 25 tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmen saya untuk kedepannya dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan KSE, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin saya nanti akan bisa meningkatkan motivasi. Saya akan bisa menaikkan, mengembalikan nilai-nilai anak menjadi baik, karena mereka memang membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar mereka. Yang ketiga, insya Allah dengan seperti itu anak-anak yang mempunyai multi talenta juga akan terwadahi. Karena apa? Saya kasih panduan 2 jam belajar sehingga Oke, luar biasa sekali dari apa yang disampaikan Bu Halimah. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan rencana Bu Halimah di dalam meningkatkan motivasi siswa tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Halimah, seperti itu Bu. Terus kemudian dari sini Bu Halimah perasaannya seperti apa ya? Iya, saya kok ya alhamdulillah setelah bercerita pada Pak Koyin ini rasanya lega gitu. Ada orang yang mendukung saya untuk melakukan ini, apa itu rencana-rencana saya. Jadi ya terima kasih Pak Koyin sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya. Rasanya kok saya ini punya semangat baru gitu untuk melakukan kegiatan perubahan-perubahan dalam rangka pembelajaran dan meningkatkan motivasi anak dan meningkatkan juga nilai anak di sekolah kami. Ya, semangat, semoga berhasil ya Bu Halimah. Iya, terima kasih Pak Koyin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya tadi sudah mengamati hasil coaching antara Pak Kosim sebagai coach dan Bu Halimah sebagai coachingnya. Untuk alur kita yang di sini Bu Halimah ya, mulai dari pembuatan tujuan itu sudah sebagai coach Bu Halimah sudah sangat mampu membuat tujuan secara spesifik untuk kegiatan sore ini yang dilakukan bersama Pak Kosim, dan itu tergambar dari diskusi yang sangat luar biasa tadi. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini Bu Halimah dengan bantuan Pak Kosim sudah bisa mengidentifikasi inti permasalahan yang dihadapi oleh Bu Halimah dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya dengan galian-galian yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan bermutu dari Pak Kosim tadi ya. Jadi Bu Halimah tergali dan bisa mengidentifikasi permasalahan dengan sangat bagus. Kemudian untuk rencana aksi yang tadi sudah dibuat Bu Halimah sudah sangat jelas bisa merumuskan rencana kedepannya nanti untuk menangani permasalahan tersebut apa saja yang harus Bu Halimah lakukan, dan itu luar biasa sekali menurut saya. Terus kemudian untuk ending dari alur cerita ini yaitu tanggung jawab. Di sini Bu Halimah sudah membuat sebuah keputusan bahwa ketika dia sudah membuat rencana aksinya, beliaunya akan langsung melaksanakan secepatnya dengan koordinasi yang baik kepada semua pihak, baik itu stakeholder maupun rekan-rekan mapel bahasa Inggris terutama di sini. Sedangkan untuk kompetensi coachnya yang dalam hal ini dilakukan oleh Pak Kosim tadi, Pak Kosim sudah sangat memenuhi dan kompeten untuk kompetensi alur kita ini, di mana sudah Menkolmas sudah hadir dengan 10 jiwa untuk mendengarkan kesan dan beliau di sini Bu Halimah. Kemudian Pak Kosim sudah menjadi pendengar yang aktif
sehingga bisa memancing Bu Halimah untuk mengeluarkan semua unek-unek dan keluh kesahnya dalam proses pembelajaran yang bermasalah di sekolahnya. Dan Pak Kosim juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Halimah. Jadi untuk season kita hari ini saya berterima kasih kepada panjenengan berdua yang sudah meluangkan waktu khusus agar bisa datang dan bertemu di sini dalam memenuhi praktek coaching seperti ini. Untuk itu saya menutup acara pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses coaching yang sudah dilakukan oleh kedua rekan saya tadi, Bapak Ahmad Kozim sebagai coaching dan Ibu Halimah sebagai coach. Kedepannya semoga beliau berdua pada saat mengalami permasalahan dalam dunia pendidikan atau di sekolah masing-masing bisa menyelesaikan dengan cara bijaksana dan dewasa sebagai guru profesional yang sudah memahami sekali proses coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.